Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab al-fiqh al-muyassar, tepatnya di kitab zakat. Kita membahas fikih zakat, dan alhamdulillah di kitab zakat di buku ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, fi zakati zahabi wal fiddah. Kita akan membahas tentang zakat emas dan perak. Karena zakat ini materi yang penting di dalam Islam. Materi yang penting di dalam Islam, sebagaimana sholat, posisinya setelah sholat di dalam rukun Islam, sebagaimana urutan yang ditetapkan syariat, urutan yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kepentingannya ya urgensitasnya setelah sholat. Kalau ada kaum muslimin, kaum muslimah yang telah Allah lapangkan hartanya, tidak pandai dia menghitung nisab, maka sama saja tidak pandai dia berwudu dalam sholat. Sebagaimana sholat itu full regulasi, mulai dari wudunya, nanti tata cara sholatnya, ada syarat, rukun, wajib, sunnah, pembatal, hal yang makruh, maka zakat juga penuh dengan regulasi. Jadi itulah kiasan saya. Orang yang tidak pandai menghitung nisab, karena masih banyak orang yang Allah lapangkan rezekinya, dia tidak pandai menghitung nisab. Bagaimana cara menghitung nisab? Nanti tidak bayar zakat, Pak. Kenapa tidak bayar zakat? Tidak tahu cara menghitung nisab. Kadang sudah offside. Kalau main bola apa namanya? Offside. Tahu offside? Aduh, udah 500 juta nih, gimana ngitung zakatnya? Jangan dari angka 500, Pak. Harusnya dari kapan? Dari pergerakan harta itu, pertumbuhan harta itu menyentuh nih, setidaknya 230 juta lah, baru sudah bayar zakat. Ini udah 500 baru nanya, berarti kan loss berapa tahun? Bisa dipahami? Berarti dia loss berapa tahun, Pak? Gitu loh. Kalau ternyata perkembangan harta, pergerakan hartanya itu di angka 230 itu ternyata 2 tahun yang lalu, dan nanya sekarang, berarti kan loss berapa tahun tak bayar zakat? Bisa dipahami? Jadi sama sebagaimana kita tidak pandai nanti menghitung nisab, sama kayak tidak ngerti waktu sholat, nggak ngerti cara sholat. Kenapa? Karena zakat adalah rukun Islam, sebagaimana sholat rukun Islam. Dan zakat itu juga punya regulasi, aturan-aturan sebagaimana sholat juga punya aturan. Itu contohnya, menghitung nisab sederhana. Bagaimana caranya? Yaitu senilai 85 gram emas. Dan kebetulan emas ini harganya naik turun, atau seringnya naik ya, cepat progresnya. Maka tentu saja tahun demi tahun angka nisab atau harga dari nisab itu berbeda-beda. Jadi kita harus teliti itu, jangan sampai offside. Sudah lewat batas, dalam arti sudah kelewatan dari nisab, baru kita dari sekarang. Itu kan berarti, contoh aja lah, contoh terdekat saja. Misal kita ambil Masehi saja, Pak ya. Sebenarnya kan pakai Hijriah ya. Misalnya Januari, misal Pak ya, Januari 2025 dia sudah punya uang, misal saja ya, Januari 2025 dia sudah punya uang 230 juta. Itu kan sudah nisab. Kita tidak tahu. Ternyata 6 bulan kemudian
6 bulan kemudian baru dia sadar, baru dia mulai ngecek. Maka bulan Juni dia baru, wah ini kayaknya bulan Juni udah 300 nih, baru mulai ngitung-ngitung. Maka kalau seperti ini asumsinya, maka dia akan bayar zakat bulan Juni tahun depan, ya atau tidak? Harusnya kapan, Pak? Harusnya Januari, itu maksudnya. Jangan sampai offside, kelewatan baru, enggak, harusnya ngepas. Kapan menyentuh grafiknya naik, menyentuh nisab, berarti sudah hidup alarmnya, sudah mulai start haul, tinggal nunggu finish haul atau deadline bayar zakat. Itu ya, tidak bisa sembarangan. Susah Ustaz ngitung nisab, ya. Wudhu kan juga susah, tapi pada bisa toh. Sholat kan, gini gitu, pada bisa. Susah Ustaz, yang namanya semua ibadah itu fihi masyaqqah, kata para ulama. Semua ibadah itu ada unsur susahnya. Ada unsur susahnya. Tidak ada yang tidak ada unsur susah, ada unsur capeknya, ada unsur ABC-nya, mesti itu namanya ibadah. Cuma belajar-belajar ngitung-ngitung gitu ya. Itu sebenarnya perlu dia atau tidak, Pak? Karena banyak orang tidak pada ngitung zakat, tapi ngitung pajak andal dia, ahli dia. Udah terasa sama dia. Wah, ini mau jatuh pajak dia udah terasa sama dia. Udah rapi-rapikan itu, rapi-rapikan keuangan biar supaya nggak gede kenanya. Iya atau tidak? Lebih susah lagi ngitung-ngitung pajak itu, Pak. Ini tidak serumit itu. Itu guna kita mengetahui. Dan orang-orang yang tidak bayar zakat itu sama dengan apa? Koruptor syariah. Kalau para koruptor negara ini, dia memakan harta kaum fakir miskin juga nih, dana-dana bantuan tidak disalurkan tapi dimakan sendiri. Kalau koruptor syariah ini, dana-dana zakat nggak dikasih ke mustahik tapi dimakan sendiri. Dana publik dipakai pribadi. Kan itu definisi korupsi ya. Fasilitas umum dipakai pribadi. Dana umum dipakai untuk pribadi, itu kurang lebih kaedah korupsi. Ya atau tidak? Dana anggaran negara, anggaran daerah, anggaran kota, anggaran pengadaan ABC dipakai untuk apa? Sendiri. Namanya apa? Korup. Dana fakir miskin, dana mustahik zakat, asnaf 8 dipakai sendiri. Itu namanya koruptor syariah. Ada koruptor duniawiyah gitu ya, ada koruptor syariah. Gitu dia. Sama aja, sama-sama menggelapkan, sama-sama tidak alokasikan dana-dana fakir miskin. Itu bahayanya ya. Itu biar melek, karena di Indonesia itu lemah dengan zakat kita, Pak. Di Indonesia itu lemah dengan zakat. Kata pengamat, Pak ya. Kata pengamat, kalkulasi pengamat. Jadi kalau seluruh yang Allah lapangkan rezekinya benar, bayar zakatnya benar, pengelolanya benar, alokasinya, itu bisalah bantu menurunkan angka kemiskinan, bisa. Tapi benar semua nih, kadang nariknya benar, nanti pengelolanya nanti main-main, nanti tariknya benar, pengelolanya benar, alokasinya juga nanti main-main. Itu masalahnya, itu malah menjadi sumber masalah. Ini harus tepat semua nih, nariknya benar, kelolanya benar, alokasinya ini kalau salah semua nanti ulang bayar zakat lagi, itu masalahnya. Salah alokasi, ulang bayar zakat. Salah kelola, dia ulang bayar zakat. Salah ngitung, dia ulang bayar zakat. Dia toh konsekuensinya salah. Sama seperti sholat, pun regulasi. Nah, kita lanjut materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita di bab 2 itu ya, wajib zakat emas dan perak. Syarat wajibnya sederhana. Ini sudah kita tuliskan. Kalau mengacu nisab emas itu seharga 85 gram emas, seharga. Jadi kalau dia punya emas, punya rupiah, ya tinggal dikonversi saja. Misalnya punya rupiahnya 100 juta, punya emas 50 gram. Itu kalau dipisah tentu nggak ada yang sentuh nisab. Tapi kalau digabungin berpotensi menyentuh nih. Kita perlu update saja berapa 1 gram sekarang 24 karat kali 85, dapatlah angka. Maka kita padukan, kita compare dengan saldo kita. Emas kita yang 50 gram dikonversi ke rupiah berapa, rupiah 100 juta ditambahin, kemudian dicocokin tuh, di-compare dengan nisab tadi yang sudah dikonversi kepada rupiah. Kalau sama dia berarti menyentuh nisab.
Kalau kurang belum menyentuh nisab. Kalau berlebih berarti sudah lewat daripada di nisab. Kadang begitu. Kadang banyak yang ke kita hitung sekarang itu sudah bengkak saja angkanya. Offside yang kita bahas tadi Pak. Offside yang kita bahas ini udah segini angkanya. Saya tanya, ini harta berproses atau tidak Pak? Iya Ustadz. Kalau berproses, sangkaan kuat saya harusnya tidak sekarang Bapak bayar zakat. Kalau seperti ini proses progresnya, ini kayaknya 2 tahun lalu sudah kena. Bisa dipahami? Karena sudah di angka 400 juta baru ngomong zakat. Kan harta berproses, harusnya di harta 230 juta baru bahas zakat. Ini udah 400 juta baru memulai ngitung nisab. Nah ini kalau berproses kita bisa tarik mundur Pak. Kapan itu 230 juta? Bisa dipahami? Kita tarik mundur kapan, di tahun berapa, di bulan berapa dia menyentuh 230 juta, lacak historis harta. Dari situ kita mulai ngitung, bukan dari sekarang udah 400 juta. Nah, itu tadi ya. Sekarang kita masuk, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas syarat dari wajib zakat emas dan perak, kemudian larangan menggabungkan emas dan perak. Sekarang kita masuk poin baru, al-mas'alatu khamisah fi zakatil hulli. Poin kelima tentang zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Nanti di sini ada poin yang disepakati ulama, ada juga poin yang diperselisihkan ulama terkait zakat perhiasan. Pertama kita lihat keterangan penulis di sini, la khilafa baina ahli ilmi fi wujubi zakati fil hulliyil muaddi lid-dikhari wal qira' wa fil hulli al-muharram. Tidak ada perbedaan, tidak ada sedikit pun perbedaan di antara para ahli ilmu, para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan, perhiasan yang dia disiapkan untuk disimpan. Jadi kalau orang punya emas, emas kan ada bentuk batangan, ada bentuk perhiasan. Kalau batangan nggak usah ditanya Pak, sudah jelas fungsinya disimpan. Jarang juga yang ngalungin batangan. Atau pernah lihat batangan dikasih tambah rantai Pak gitu ya, pakai sekilo gitu. Luar biasa. Pakainya Pak sekilo kasih rantai gitu ya, jarang kalau batangan. Sekarang fokus kepada yang bentuknya perhiasan. Jadi kata penulis, tidak ada silang pendapat di tengah para ulama tentang wajibnya zakat emas perhiasan yang memang untuk disimpan. Udah disimpan, dia bentuknya perhiasan tapi disimpan. Sepakat ulama seluruh mazhab ini dizakati. Nanti kita tuliskan rinciannya. Kemudian emas perhiasan, emas yang bentuknya perhiasan untuk disewakan, untuk disewakan. Mungkin kita mundur sedikit ya. Perhiasan yang kena zakat itu Pak, atau yang diperselisihkan ulama hukumnya itu nanti perhiasan memang materialnya emas dan perak saja. Adapun material lain mahal sekalipun seperti berlian itu tidak ada, tidak pembahasannya. Tapi mungkin kalau dia simpan nilainya, ya nilainya dia punya banyak berlian. Kalau berlian itu aset dia, itu kena zakat. Bukan karena status berliannya, tapi karena ada nilai di baliknya. Bukan berlian kena zakat, bukan. Kalau emas ini memang barangnya itu yang objek item zakat itu barangnya, yaitu emasnya. Bisa dipahami ya? Tapi yang bentuk perhiasan itu fokusnya emas dan perak. Emas dan perak. Kalau berlian dan segala macam itu kan nilai asetnya. Nilai asetnya itu nanti yang akan diapakan. Kalau dia itu seperti menyimpan uang di sana, menyimpan uang di sana. Itu perbedaannya. Bahkan ada yang mengatakan zakat perhiasan selain ini tidak ada kena zakat. Berarti kalau orang punya berlian banyak apa nggak kena zakat karena dia berlian. Sekali lagi itu masalah khilaf. Tapi yang kita fokus emas dan perak dulu. Bentuk emasnya bentuknya perhiasan. Kalau dia pertama untuk disimpan, sepakat ulama dizakati. Yang kedua lil qira, untuk disewakan. Untuk disewakan. Misalnya dia punya emas bentuk perhiasan Pak, komplit satu set, ada kalung, ada gelang tangan, gelang kaki mungkin, antingnya. Biasanya kalau ada orang nikah, dia sewakan tuh set perhiasan tadi.
Mungkin di kita tidak lumrah ya, di kita jarang ya. Kalau dulu ada kayaknya ini disewakan. Kalau disewakan berarti kan dikomersilkan. Maka itu juga kena zakat. Kemudian emas perhiasan yang penggunaannya itu haram. Untuk penggunaan yang haram juga sepakat ulama dizakati. Jadi ada pula modelnya Pak, emas perhiasan yang diharamkan, yaitu diharamkan dari sisi penggunaannya. Ini akan kita bahas. Pertama tadi kita bahas hukumnya ya. Apa nanti kita jelaskan. Ini kayaknya hampir ini. Ada yang lain atau ini aja? Oh bisa. Zakat perhiasan dalam kurung emas dan perak saja ya. Itemnya emas perak. Nah pertama ini yang disepakati. Yang disepakati untuk dizakati, yang pertama itu disimpan. Perhiasan yang disimpan. Yang kedua disewakan. Disimpan, disewakan. Yang ketiga penggunaan yang haram atau yang diharamkan. Yang haram saja saya buat. Perhiasan dengan yang haram ini atau yang digunakan untuk hal yang haram, maka dia sepakat ulama dizakati. Kita akan jelaskan apa maksud perhiasan yang haram. Maksud perhiasan yang haram, pertama di sini dijelaskan penulis, karrajuli yattakhizu khataman min zahab. Seperti laki-laki dia membuat cincin dari emas. Jadi yang pakai cincin, gelang, kalung adalah laki-laki. Perhiasan dipakai. Tapi yang pakai siapa Pak? Laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas, ada larangannya. Maka dia disakati, sepakat ulama. Jadi perhiasan emas penggunaan yang haram, sepakat ulama ya, itu dizakati. Contohnya tadi, laki-laki pakai perhiasan emas untuk laki-laki. Itu dizakati. Au al-mar'ati tattakhizu hulliyan suni'a ala surati hayawan atau fi hayawan. Atau perempuan dia membuat perhiasan emas itu tapi dibuat bentuknya bentuk hewan. Karena nanti ada larangan syariah, larangan untuk menggambar makhluk bernyawa, memahat makhluk bernyawa, mengukir, memahat. Jadi tidak boleh nanti perhiasannya itu dibuat bentuk ular misalnya, gelangnya gaya ular, itu kan menyerupai makhluk bernyawa. Jadi ketika perhiasan perempuan pakai perhiasan, tapi kalau didesain perhiasan itu bentuk makhluk bernyawa, binatang misalnya, di sini binatang contohnya, maka dia sepakat ulama dizakati sekalipun dipakai. Atau padanya ada tempelan-tempelan hewan. Kalau tadi dibuat bentuk hewan, atau padanya ada rantai, kasih kupu-kupu misalnya, rantai gelang dikasih nanti kupu-kupu. Ukiran kupu-kupu itu kan juga makhluk bernyawa. Paham ya? Itu maksud yang haram tadi. Laki-laki pakai perhiasan, dipakai sama dia. Atau perempuan pakai perhiasan cuma didesain bentuknya seperti makhluk bernyawa, melarang kaidah syariat, atau padanya ditempelkan makhluk bernyawa, dilarang oleh syariah. Itu contohnya. Ini semuanya disepakati di zakat. Tidak ada silang pendapat di sini.
Amma al-hulliyu al-mu'addu lil isti'malil mubahi wal 'ariyah fasahihu min qawli ahli al-ilm wujubu zakati fihi wa zalika libayani. Baru yang khilaf Pak. Adapun perhiasan yang dipersiapkan untuk dipakai saja, dipakai untuk penggunaan yang mubah. Kalau ini dipakai untuk penggunaan yang haram. Ini sekarang perhiasan yang dipakai untuk penggunaan yang mubah atau untuk dipinjamkan secara cuma-cuma. Ini baru ulama berbeda pendapat. Ini ternyata kurang ya. Yang disepakati disimpan, disewakan, atau penggunaannya yang haram, digunakan untuk yang haram. Laki-laki yang pakai perhiasan tadi atau perempuan perhiasan, cuma banyak ukiran-ukiran makhluk bernyawa. Sekarang yang diperselisihkan lagi ya. Saya di sini tadi ya. Zakat perhiasan, kemudian yang diperselisihkan khilaf sudah tahu ya. Yang khilaf ini berarti diperselisihkan ulama. Maka dia pertama, zakat perhiasan yang dipakai, yang dipakai untuk hal mubah. Perhiasan dipakai untuk penggunaan yang mubah. Misalnya dia pakai, perempuan tadi pakai perhiasan emas, perak, kalung, cincin, gelang tadi dia pakai untuk berhias di hadapan suami. Itu boleh atau tidak berhias seperti itu Pak? Perempuan berhias di hadapan suami boleh. Tapi kalau dia pakai perhiasan komplit satu set untuk goda suami orang, mubah atau tidak? Tidak, berarti itu penggunaan yang haram. Ya atau tidak? Penggunaan yang haram. Karena ada kata mubah. Karena kalau penggunaannya haram, kena zakatnya. Makanya ada kata kuncinya, rapat sekalian, yang dipakai untuk hal mubah. Mubah ini hal yang diizinkan syariah, hal yang halal. Jadi perhatikan penggunaan tadi. Karena penggunaan haram tidak bisa. Kemudian untuk dipinjamkan, tapi dipinjamkan gratis ya. Dipinjamkan cuma-cuma. Ini bukan berbayar. Kalau berbayar nanti sewa tadi dia. Ini sering kadang Ibunda Aisyah, ini luar biasa. Ibunda Aisyah ingin berhias di hadapan Nabi, kadang pinjam sama kenalannya perhiasan biar tampil tampil menarik di hadapan suami, pinjam. Kadang mungkin di pesta-pesta penting pinjam ya. Mungkin ada beberapa yang pinjam biar dia tampil maksimal di acara-acara penting. Itu tidaklah mengapa. Nah ini khilaf ulama, dizakati atau tidak? Ini khilaf. Yang dipakai untuk mubah kemudian dipinjamkan, dizakati atau tidak? Maka hukumnya adalah khilaf. Hukumnya adalah khilaf. Mayoritas ulama mengatakan tidak dizakati. Mayoritas mengatakan tidak dizakati. Di antaranya nanti ini, kalau di Indonesia nanti Dr. Erwandi pilih ini dia, tidak dizakati. Minoritas mengatakan apa? Dizakati. Kalau mayoritas tadi banyak ulama ya, di antaranya Dr. Erwandi. Minoritas siapa di antara minoritas ini? Salah satunya Syekh Soleh Al-Fauzan. Kemudian nanti gurunya Syekh bin Baz dan banyak nanti. Ini minoritas. Dizakati. Minoritasnya tapi tidak pula sembarang minoritas ya. Banyak juga ulama kompeten di sini. Saya condong ke sini. Saya lebih condong pendapat kedua. Sama di buku ini. Di buku ini pendapat yang kedua. Tapi perlu tahu ini masalah khilaf. Kalau fikih mas seperti itu. Ibu banyak perhiasannya Bu. Kadang perhiasan orang sampai ratusan gram Pak.
Ini zakatnya nggak usah, punya persen 300 gram, wah banyak benar, perhiasannya 300, pakai semua nggak bu? Kadang-kadang Ustaz, nah, karena makanya kadang-kadang gitu kan, sholat kita aja Ustaz ya, sholat kita sekali setahun makanya gitu ya, makanya sekali ganti-ganti gitu ya, dipakai semua gitu ya, dia kena zakat. Kalau dia ikut pendapat pertama ya silakan, berarti tidak kena zakat. Kalau saya condong pendapat kedua ini nanti di mazhab Syafi'i yang di atas nanti. Sebenarnya ini nanti berangkat dari hadis-hadis, tapi ternyata hadis itu yang dibantah. Hadis-hadis itu yang dibantah. Sama Pak, ini agak melebar ya. Di antara kasus terbaru yang kita tangani, kasus perceraian. Kasus perceraian, jadi ringkas cerita saja. Yang tahu lebih dalam tentu pasangan ya, tapi ringkas cerita, si istri orang tuanya, ibu bapaknya sakit, bahkan ibunya bed rest, bapaknya banyak penyakit, intinya keduanya sakit. Jadi si istri ini ingin merawat suami. Suami melarang, tidak memberikan izin. Tapi istri tetap pergi, kan gitu ya. Disitulah mulai meruncing rumah tangga. Karena persepsinya, pokoknya kalau suami larang patuh kepada kendati pun orang tua sakit. Itu berangkat dari hadis. Cuma satu hadisnya, riwayat Tabrani. Kalau kita baca hadisnya luar biasa Pak. Kita dengar hadisnya ya. Pernah di zaman dahulu, ini apa Pak? Keluar sedikit ya. Ini kita lihat nih, perspektif itu berbeda tuh gara-gara ini nih. Gitu. Fikih itu seperti itu. Di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, ada seorang suami pergi berjihad dan dia pesan kepada istrinya, jangan keluar rumah tanpa izin. Ya, suaminya pergi, tentu nggak, selama pergi nggak boleh keluar rumah. Yang luar biasa Pak, si istri tinggal di lantai 2. Di lantai bawah itu bapak kandungnya si istri. Paham ya? Rumah tingkat, lantai atas si istri, lantai bawah siapa? Bapak kandungnya. Rupanya bapaknya sakit. Jadi dia mau turun, tapi ingat tidak boleh sama suami keluar rumah. Maka dia utus pelayannya kepada Rasul, tanya, boleh tidak nengok orang tua sakit? Rasul balik, jangan keluar dari rumah, taati suami. Ini terjemahan bebasnya. Kemudian tidak lama kemudian meninggal si bapak tadi. Wah, si istri tadi utus pelayannya lagi, coba tanya ke Rasul, ini meninggal nih, boleh nggak lihat turun ke bawah? Ke bawah loh, turun ke bawah, lantai bawah. Boleh nggak lihat itu sudah meninggal nih bapak aneh? Rasul kemudian balik membawa pesan apa? Jangan keluar dari rumah. Ketahuilah bapak kamu telah diampuni dosanya karena ketaatanmu pada suami. Suaminya pegang hadis itu. Dan memang nanti di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali seperti tadi Pak. Bahkan orang tua sakit kalau suami larang jangan lihat. Orang tua meninggal, suami larang jangan pergi. Oh, luar biasa Pak ya. Ternyata diteliti hadisnya lemah, kan itu masalahnya. Yang melemahkan siapa? Imam An-Nawawi pula, pentolan mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, pentolan mazhab Syafi'i. Ini yang melemahkan hadisnya. Tapi kita hargai ulama yang berpegang dengan hadis tadi. Itu mazhab Syafi'i. Berarti kan mazhab Syafi'i terpecah nanti itu. Karena Imam Nawawi ini vokal di mazhab Syafi'i. Maksud vokal itu apa? Kredibelnya diakui. Tidak sedikit Pak, pendapat Imam Syafi'i dengan An-Nawawi berbeda. Tapi mazhab ikut siapa? Mazhab ikut siapa? Imam Nawawi. Paham tak? Imam Syafi'i beda dengan Imam Nawawi, tapi mazhab ikut siapa? Banyak Pak kalau belajar mazhab Syafi'i Pak. Jadi bedakan nanti pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat mazhab, bedakan. Tidak semua, tidak 100% pendapat Imam Syafi'i menjadi mazhab Syafi'i. Tidak belajar, tidak. Bahkan sering kalau pendapat Imam Syafi'i beda dengan An-Nawawi, ya kadang pendapat Imam Nawawi yang dipakai untuk mazhab, resmi mazhab. Jadi bedakan ya, pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat mazhab. Tapi banyak tak pendapat Imam Syafi'i jadi pendapat resmi mazhab? Banyak juga, tapi tidak 100%. Paham ya? Jadi Imam Nawawi melemahkan hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami sama, nanti di bawah grade Imam Nawawi dia, peneliti mazhab juga, melemahkan. Jadi nanti di situ. Makanya nanti mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan tidak. Kalau orang tua sakit Pak,
istri pengen rawat orang tua, dilarang suami, maka di situ durhaka yang diperbolehkan. Paham enggak? Durhaka yang diperbolehkan. Kenapa? Karena taat sama manusia itu tidak mutlak. Taat kepada manusia, anak taat kepada orang tua, istri taat kepada suami, itu kan taat kepada manusia ya. Taat kepada pemimpin selama disuruh untuk buat yang baik-baik. Kata Nabi alaihissalam, la ta'ata lil makhluk fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada. Sampai mana batas patuh kita selama tidak disuruh maksiat kepada Allah. Paham ya? Makanya bunyinya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taati Rasul ini mutlak. Kalau pemimpin tak pakai ati, ya kan? Ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri, enggak ada seperti itu ayatnya. Karena kepada pemimpin itu tidak mutlak, karena pemimpin manusia beda dengan Rasul ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi banyak kali umumnya di hadis, ternyata hadisnya nanti debatable, ada yang melemahkan hadisnya. Tapi sebagai ulama sudah pakai hadis tadi. Kadang terjadi khilaf fikih itu nanti derajat hadisnya Pak. Sebagian menganggap sahih, terpakai dalam hukumnya. Sebagian menganggap dhaif, tidak terpakai hukumnya. Bisa dipahami? Sama dengan ini nanti. Mayoritas ada hadis-hadisnya, tapi yang menolak nanti mengkritisi hadisnya. Sama di buku ini dia pegang pendapat yang kedua. Makanya dibawa nanti dalil-dalil untuk yang kedua, hadis-hadis untuk yang kedua. Maka di sini dikatakan fasahihu min qouli ahli ilm. Pendapat yang sahih ini menurut mereka, menurut penulis ya, menurut penulis dan menurut ini adalah pendapat kedua, yaitu wajib zakat pada emas perhiasan yang dipakai. Berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Ada banyak hadis. Di antaranya riwayat Abu Dawud dari Ibunda Aisyah, an Aisyah Zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi alaihi wasallam, kanat, Ibunda Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam far'a fi yadayya fatahat min warakin. Pernah suatu ketika Rasul itu singgah masuk ke rumahku, mampir, kemudian beliau melihat di tanganku ada dua cincin besar. Ada dua cincin besar dari perak, perhiasan. Jadi Ibunda Aisyah ini nunggu Rasul pulang, dia berhias. Rasul pas melihat istrinya pakai perhiasan perak, bukannya kaku, bukannya puji, tapi apa? Faqala ma haza ya Aisyah, apa ini yang di tanganmu wahai Aisyah? Fakultu, Ibunda Aisyah menjawab, sona'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, aku buat dua cincin ini agar aku bisa tampil menarik berhias di hadapanmu ya Rasulullah. Qala, apa kata Rasul? Bukannya dipuji berhias, tapi kata Rasul, atu'addina zakatahunna, apakah udah bayar zakat? Udah bayar zakat belum? Malah nanya apa? Zakat. Bukannya udah berhias pakai perak, bukannya dipuji gitu ya, tapi apa? Ditanya apa? Udah bayar zakat belum? Kemudian qultu la, apa kata Ibunda Aisyah? La, belum. Maka qala Rasul bersabda, huwa hasbuki finnari, cukuplah hal ini akan menyeretmu ke neraka karena tidak dibayarkan zakatnya. Maka tadi kan perhiasan dipakai itu, ditanya zakat. Nah, kemudian kita lihat nanti hadis-hadis lain dari penulis di sini. Pertama, umum nususi al-waridah fi wujubi zakati fi zahabi wal fiddah, wa hadza al-umum yashmulu kulliyya wa ghairah. Pertama, tentang keumuman nas yang datang tentang wajibnya zakat pada emas dan perak, dan umum ini mencakup apapun bentuk emasnya. Karena kan nanti di ayat Al-Qur'an atau di hadis-hadis Nabi kan disebutnya zahab. Zahab itu adalah emas. Kalau disebut az-zahabu itu emas. Emas itu general. Yang penting bahan bakunya emas, bentuknya batangan, perhiasan, itu masuk hukumnya kepada sifat atau karakteristik umum. Karena di ayat-ayat di hadis kita sudah lihat, misalnya seperti ini, wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan zahab, emas, kan cuma ayatnya bilang emas, tidak dirinci batangan,
perhiasan yang tidak dipakai, perhiasan yang dipakai tidak, tapi bilangnya adalah emas, maka general dia. Apapun selama itu emas masuk dalam cakupan ayat. Nah, itu pakainya, dan memang dia pakai alif lam juga. Kaidah usul fikih seperti itu. Al mu'arraf bil alif lam yufidul umum. Isim-isim yang dimakrifahkan dengan alif lam nanti faedah hukumnya adalah umum. Emas ya emas. Jangan dibeda-bedakan nanti emas perhiasan, emas yang emas baru, emas lama, enggak ada. Emas. Gitu. Itu tadi argumentasi kedua. Yang ketiga, marwahu ahlus sunan. Ada pula riwayat dari ahlus sunan, imam-imam kitab sunan tentang Amr ibn Shu'aib dari abihi an jaddihi. Ada pula kisah lagi, anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatani ghalidhatani min zahab. Dikisahkan, ada juga riwayat lain, hadis lain, pernah dahulu ada seorang perempuan menghampiri Nabi alaihi wasallam, dan perempuan ini membawa putrinya, mungkin ingin berkonsultasi. Ada perempuan bawa putri perempuan bertemu Nabi alaihi wasallam. Kemudian putrinya itu Pak pakai gelang yang besar-besar, pakai gelang emas besar-besar, mungkin udah berapa gram itu, min zahab, dari emas. Nah, ketika datang spontan Rasul tanya, Rasul tanya, "Atu adina zakat haza?" Ini udah bayar zakat belum? Jadi ciri khas Nabi, Pak, kalau nampak orang kaya pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Udah bayar zakat? Belum. Itu ciri khas Nabi. Nampak orang bawa gelang emas, ditanyanya langsung apa? Ini udah bayar zakat belum? Gitu. Nanti banyak nih hadis seperti ini, ada kurang lebih 4 gitu ya, walaupun nanti 2 riwayat lagi diperselisihkan. Jadi simpulnya tadi, Nabi itu kok nampak hartawan ditanya apa? Udah bayar zakat? Belum. Wah, ini nampak orang bawa emas langsung tanya, ini udah zakat belum? Langsung aja. Udah zakat belum? Itu kata Nabi alaihi wasallam. Faqalat la. Ini terakhir ya, perempuan tadi mengatakan tidak. Faqala, maka Rasul bersabda, ayasurruki ayusawwiruki Allahu ayusarrikallahu bihima siwa raini minar. Apakah engkau suka bahwa Allah akan mengalungkan 2 kalung dari api neraka gara-gara hal ini? Senang nggak nanti ketika dikalungkan oleh Allah pakai 2 gelang dari api neraka gara-gara tak bayar zakat ini? Maka fakhala'at huma, maka ibunya tadi ya dicopotin gelang-gelang 2 tadi, alqat huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada Nabi. Enggak 2,5% lagi Pak, seluruhnya dikasihkan Pak. Buka seluruhnya, kasih seluruhnya, enggak 2,5% lagi tuh. Karena takut dengan ancaman neraka. Hadzal hadisu nasun fi mawdu' walau syahidun fi sahih wa ghairi. Ini nas ya yang dijadikan dalil. Ini hadis ini dijadikan nas ya, dalil nas untuk pembahasan ini, dan dia punya penguat nanti dari sisi sahih dan selainnya. Kemudian yang ketiga, ini nanti para ulama juga, wali ana farwa Syekh Al-Utsaimin, wali ana hadzal qaula ahwatu wa abra'u lizimmah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dan pendapat yang bawah ini adalah pendapat yang lebih hati-hati, lebih hati-hati di sisi Allah, sebagaimana hadis Nabi alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena kan silang pendapat, emas perhiasan tidak zakat, ada yang mengatakan dizakati. Yang hati-hati yang mana? Yang hati-hati dizakati. Kalau ternyata pendapat yang benar di sisi Allah, emas perhiasan dizakati, dia sudah bayar. Kalau ternyata yang benar di sisi Allah, emas perhiasan tidak dizakati, maka itu sedekah plus dapat pahala juga. Paham tak? Itu disebut pendapat hati-hati. Kalau dia pilih pendapat di atas, tidak dizakati. Bagaimana kalau di sisi Allah pendapat yang benar nantinya adalah dizakati? Belum bayar berarti. Paham tak? Itu disamakan pendapat yang lebih hati-hati. Al-khurus al-khilaf aula. Keluar dari silang pendapat ulama adalah lebih utama. Dan pilih pendapat yang paling hati-hati. Asumsinya tadi, 2 silang pendapat ulama, nanti kita bayangkan bagaimana kalau yang benar di sisi Allah. Ini ulama berbeda pendapat nih. Nanti hakimnya siapa? Allahu Ta'ala. Mana yang benar di sisi Allah nanti? Itu pendapat hati-hati. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut sedikit lagi. Azan dulu ya. Baik, azan dulu.
Bismillah, kita lanjut sedikit, kemudian masuk tanya jawab. Jadi terkait emas, perhiasan yang dipakai atau dia dipinjamkan cuma-cuma, maka terjadi silang pendapat di tengah para ulama. Mayoritas dalilnya kuat juga, Pak. Mayoritas dalilnya kuat juga. Fikih seperti itu. Nanti argumentasi itu kuat-kuat semuanya. Tinggal kita menilai dan contoh. Itu fikih. Yang menariknya ya, Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya masalah ini. Saya dengar audio fatwanya di Nurul Ala Darb, itu channel program bernamij programnya di televisi Saudi ya. Masalah datangkan MUI misalnya, Hayat Kibar Ulama, nanti ditanya-tanya banyak hukumnya. Itu tidak ada materi ceramah, Pak. Baru datang nanti kertas sudah setempuh ini. Contohnya dari Yaman, dari Mesir, dari Yordan. Nah, itu bagi saya baru tontonan, Pak. Bukan teater-teateran, bukan, tapi tontonannya seperti itu, Pak. Jadi syekhnya datang langsung apa? Wah, sudah setumpuk nih syekh yang bertanya dari sini, bertanya dari sini. Nah, itu udah tanya jawab gitu aja, syekh sudah tanya jawab banyak di ulama ini. Wah, itu baru daging semua, payah juga makan, Pak, daging semua gitu ya, ada kerupuknya, lalapan, susah juga kita gitu ya. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya,
Itu enak, jawabnya cuma langsung jawab ya, simple. Dan ada dalil disampaikan, tidak pakai dalil. Karena kalau ditanya langsung kan tidak mungkin semua bisa membawakan dalil. Kalau ceramah Pak, gampang Pak, di internet sudah tersedia. Kalau ceramah ya, ceramah itu tinggal cari materi, ada majalah-majalah sunnah atau Pak. Itu kan ceramah semua itu. Tinggal baca aja ceramah, apalin bisa ceramah. Ya atau tidak? Ya, judulnya kan ada, tahu majalah-majalah Al-Furqan, As-Sunnah. Itu kan kompilasi ceramah semua, Pak. Ceramah mah gampang, tapi kalau analisis itu baru apa? Apalagi pertanyaan. Syekhnya kan nggak tahu tuh, datang-datang terus tuh. Jadi ada yang kalanya pas ditanya spontanitas seperti tadi, ada yang kalanya bisa dibawakan dalilnya. Ada yang tahu langkah-langkahnya tapi tidak ada dalilnya. Tapi kalau diminta hadir, kalau mau tunggu bisa dibawakan. Itu maksudnya. Di mau tunggu bisa tapi kalau di momen itu tidak hadir dia. Tinggal di buku-buku kan gitu ya. Kadang lagi lupa dan segala macam. Jadi Syekh Shalal Fauzan di sana ditanya tentang sama zakat perhiasan yang dipakai. Lihat jawaban. Ini level ulama jawabannya ya. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, saya mengikuti pendapat guru saya Syekh bin Baz yaitu dizakati. Adapun mayoritas ulama mengatakan tidak dizakati. Maksa nggak dia Pak? Maksa atau tidak? Tidak. Rata-rata fatwa ulama seperti itu Pak. Baik Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, tidak ada ngotot-ngototan, gotong-gotokan nggak ada. Nggak ada. Paham ya? Paham ya Pak ya? Nah, tapi kadang itulah di akar rumput, di rumput bermasalah gitu kan. Kalau minum angin lo tadah daripada banyak. Misalnya apa? Misalnya kunut subuh. Syekh Utsaimin itu meninggal di awal 2000, di akhir 90-an. Kan sudah lama meninggal ya. Berarti kan di era 90-an ada fatwa. Beliau ditanya di tahun 90-an atau di bawah itu, ditanya, Syekh, bagaimana kalau sholat di depan imam kunut? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala? Angkat tangan, aminkan. Kenapa? Karena kalau ribut gara-gara masalah kunut lebih besar dosanya daripada angkat tangan dan aminkan. Saya baca langsung fatwanya, tidak sekali. Tapi di sini 2000-an heboh masalah kunut. Aduh, masalah itu ulama besar aja nggak ribet gitu. Angkat tangan, aminkan, selesai lah Pak. Selesai. Itu selevel Syekh Ibnu Utsaimin. Ya kalau bisa angkat tangan aman ya tidak masalah. Di beberapa tempat tidak angkat tangan diinterogasi gitu. Ada yang pernah tanya kan mahasiswa, Ustaz, di sini ini KKN. Sholat subuh kunut, ada tidak kunut Ustaz? Kemudian tidak kunut langsung disidang. Langsung disidang sama ketua, kan susah nanti dapat KKN kan. Ya kalau di tempat seperti itu tinggal angkat tangan, amin kan saja selesai. Ya kan, daripada dia disidang, ya kan gitu. Repot aja. Tapi kalau di tempat kota nggak kayak gitu. Kota tuh sudah santai, tapi di beberapa tempat memang itu ya. Memang sinis dan lain-lain. Itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Menimbang nanti masih tegang gara-gara dia ada kunut itu, bersetukang lama gitu ya, gotok-gotokan, itu lebih parah daripada dia cuma angkat tangan dan orang tidak. Kalau tahu fatwa ini dan dibawakan dari dulu, fatwa ulama sekaliber itu, tentu kan enak, menenangkan, tidak membuat rusuh, tidak membuat ricuh. Ulama itu tidak suka yang seperti itu, santai. Misalnya Syekh Sudais ya, Profesor Sudais datang Istiqlal, kan tinggal tanya, sini baca bismillah enggak? Baca Syekh, ya udah dia baca bismillah, selesai masalah. Ya atau tidak? Selesai masalah. Kenapa? Karena Syekh Sudais itu profesor fikih. Makanya ngerti. Profesor apa Pak? Fikih, dosen fikih di Ummul Qura, makanya dia ngerti masalah fikih. Profesor dia, nggak usah ditanya tentang fikihnya. Bisa dipahami? Nah, makanya dia ngerti di sini baca bismillah enggak di sini? Iya, udah tinggal baca bismillah. Sebagaimana Imam Syafi'i kan baca bismillah tuh, dikuatkan. Nah, pernah dia diundang oleh para ulama mazhab Maliki. Kebetulan Imam Syafi'i kan murid andal juga dari Imam Malik kan gitu ya. Berarti ini kan guru mereka juga. Dipanggillah Imam Syafi'i di kalangan Malikiyah, mengajarkan pelajaran. Kemudian sholat, Imam Syafi'i disuruh jadi imam, guru mereka.
Kira-kira kalau Imam Syafi'i baca bismillah dikeluarkan, protes nggak di belakang Pak? Ada protes nggak? Hah? Ada protes nggak? Kira-kira ada protes nggak Imam Syafi'i kalau dia baca bismillah kalau mazhab Maliki tidak baca bismillah Pak? Nah, perlu diketahui mazhab Maliki itu langsung alhamdulillah, tidak pakai bismillah. Tidak ada bismillah sama dia, langsung alhamdulillah. Kira-kira Imam Syafi'i kalau baca bismillah ribut nggak jamaahnya Pak? Hah? Berani protes Imam Syafi'i? Buruknya berani protes. Imam, tidak ada yang kan berani protes itu. Tapi dia Imam Syafi'i, kalau dia di kalangan Malikiyah, pas baca Al-Fatihah langsung apa? Langsung alhamdulillah. Bisa tidak bayangkan? Ulama itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ada ditanyakan, silakan. Nah, silakan Pak. Ada pernah ada bahasa yang dizakatkan itu adalah barang yang wajib zakat tadi kan. Contoh emas juga ya. Emas itu yang diambil waktu itu lah. Oh, pembayarannya maksudnya Pak? Yang dikeluarkan? Ya. Oh, taib. Yang dikeluarkannya harus bentuk emas, taib. Ini memang ada materi seperti itu, tapi yang saya condong memang ada materi yang dikeluarkan emasnya gitu ya. Itu kalau di era Nabi SAW, karena memang belanja pakai emas Pak. Kalau sekarang kadang ada orang tidak punya emas tapi rupiahnya banyak, makanya kita melakukan konversi. Dan untuk di Indonesia, walaupun kita punyanya emas, yang dikeluarkan tetap rupiah senilai tadi, karena nanti yang akan didistribusikan adalah rupiah. Sejauh ini seperti itu Pak. Memang saya pernah dengar pendapat yang dikeluarkan adalah emas, bahkan dia punya rupiah harus keluarkan emas. Ini kan ngotot namanya, tabungannya rupiah, bayar zakat beli pula emas dulu, keluarkan emas. Oh, ini ngawur namanya, nyusahin diri sendiri namanya. Gimana Pak? Susah, potek sedikit ya. Punya 1 kilo potong-potong kan, dipotek susah gitu ya. Memang ada yang dengar, tapi kayaknya tidak masyhur itu Pak, karena di mana-mana nanti membayarnya kepada mata uang wilayah setempat, dan itu masalahnya langsung. Kadang ada orang tabungannya, maksudnya dia rupiah dia punya, tapi banyak, tidak punya emas, bahkan ya sudah senilai nisabnya itu senilai emas, maka yang dikeluarkan adalah emas. Dikeluarkan adalah rupiah. Walaupun dia misalnya zakat perniagaan, barang dagang. Katakanlah dia toko beras, supplier besar MBG gitu ya, bos supplier besar yang buat banyak tontonan itu, jelas nisab itu. Walaupun dia bos besar beras, pedagang ini ya, tetap nanti keluarkan zakatnya adalah rupiah. Itu zakat perdagangan, tetap yang keluar adalah rupiah. Itu maksudnya. Beda dengan zakat pertanian, yang keluar adalah beras. Beda dengan zakat peternakan, yang dikeluarkan adalah hewan ternak. Itu saja. Kalau dia emas ini di kita idealnya adalah rupiah. Wallahu a'lam. Kalau nggak repot nanti dia punya rupiah berapa juta bayar zakat, beli pula emas dulu, kasih ke fakir miskin. Ya itu kan, fakir miskin mau makan nggak bisa makan emas Pak, jual lagi. Ya toh, beli beras kan gitu. Kalau uang kan tinggal beli beras, ya atau tidak? Ikut dagihannya Pak. Kalau enggak makan dia Pak, jual lagi. Kan sia-sia namanya. Ini udah dapat uang beli emas, kasih ke fakir miskin, jual lagi. Turun dong harganya. Turun atau tidak? Harga beli, harga jual. Langsung aja kasih uang, selesai. Ya atau tidak? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Sudah 2 kali saya ditanya itu Pak. Karena ada pelatihan zakat seperti itu menjelaskan. Dia ikut workshop seperti tadi ilmu ya, maksudnya ini tidak efisien kalau menurut saya, tidak cocok dengan Indonesia, tidak realistis namanya. Silakan, ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.